Gak bisa dilihat. Oke. Terusin. Oke. Tadi ada mengambil dalilnya dalam kitab Taurat bahwa ketika Nabi Nuh meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah mendengar dan mengabulkannya. Itu betul. Tetapi itu kan di dalam Taurat. Dan kisahnya di dalam Taurat itu Allah berbicara kepada Musa, Allah yang mana? Itu kan Yahweh, Elohim Israel, bukan Allah SWT. Menurut Anda itu ya. Sama, mengapa saya bilang begitu? Mengapa saya bilang begitu? Karena kisahnya Nabi Nuh di dalam Taurat dan kisahnya Nabi Nuh di dalam Quran itu berbeda. Tidak mungkin Allahnya sama tetapi kisahnya berbeda, firman-Nya juga berbeda-beda. Oke, saya tanya satu pertanyaan. Habis ini Anda lanjut. Habis ini Anda lanjut, saya kasih pertanyaan. Nabi Nuh. Oke, dengerin dulu. Bro, yang mana yang bro, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Elohim Israel. Dengarkan dulu pertanyaannya. Karena itu Allahnya berbeda. Dengarkan dulu pertanyaannya. Berbeda. Satu-satu. Dengar dulu. Tadi kan tanda panjang iya. Tadi sekarang iya, habis ini Anda lagi, saya salah dikit. Saya menjelaskan. Siapakah yang mendengarkan doa Nabi Nuh? A. Bapak di surga. B. Yesus. Jawab. Sabar. Iya, jawab dulu ini. Saya ulang ya. Host, tolong ini dibimbing dulu ini anak. Jangan dipotong-potong. Siapakah yang maha mendengar itu? Yang mendengar doanya Nabi Nuh? A. B. Bukan Yesus. Jangan dipotong-potong. Pendengarkan penjelasan kau ini pertanyaan satu aja nih buat kelengar nih, satu nih. Ya, Anda giliran. Dengarlah penjelasanku, kalau jangan dipotong-potong, oke? Kalau ingin mendengarkan penjelasanku, tapi kalau tidak ya sudah kita turun saja. Saya juga tidak mau debat seperti ini. Ini debat apa? Kalau memang Anda nggak jawab, bro. Kita mencari kebenaran ada setiap agama. Nggak bisa nggak Anda menjawab pertanyaanku? Makanya saya ingin menjelaskan. Diam dulu lah. Baru dua detik, sudah ngomong, sudah potong. Tadi Anda 1 menit, saya tidak potong. Sekarang Anda dengarkan pertanyaanku, bro. Saya ingin menjelaskan. Cuman satu loh ini. Saya belum pernah bertanya kepada Anda. Sabar dulu, saya ingin. Iya, ini aja Anda tanya, jawab aja dulu. Tidak bisa, saya ingin. Oh, tidak mau menjawab pertanyaan, Anda hanya mau bertanya. Saya ingin menjelaskan pertanyaan Anda. Ya, pertanyaan saya apa? Ini ada Pak Uskup loh. Nah, pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya adalah, pertanyaan dengarkan. Siapakah yang mendengarkan doa Nabi Nuh? A. Yesus. B. Bukan Yesus. Silakan. Jawab itu aja. A. Yesus. B. Bukan Yesus. Atau Anda, saya ulang lagi. Siapakah yang mendengarkan, yang maha mendengar ini doanya Nabi Nuh? A. Yesus. B. Bukan Yesus. Jawab. Yang jelas bukan Allah SWT, karena perbedaan sangat jauh sekali antara ini gimana ini dalam Taurat. Gimana ini orang ini nggak tahu bahasa Indonesia nih? Pertanyaan sederhana nggak dijawab. Udah nggak nyambung ini, udah nggak nyambung dari awal ketika Pak Hadi ini menjelaskan tentang Nabi Nuh. Ini dikonsentrasi. Kenapa turun? Kalian bisa nambah dikit ya? Entar dulu bang, saya belum nyengkas. Ini si Mayor dulu nih, ada Kristen nih. Iya. Ini pertanyaan saya, habis ini saya diam. Mayor, siapakah yang maha mendengar itu? Yang mendengar Nabi Nuh? A. Yesus. B. Bukan Yesus. Jawab. Tuhan lah. Siapa Tuhan itu? Elohim. Bukan Yesus. Yesus itu pribadi kemanusiaan. Yesus atau bukan? Firman. Yesus atau bukan? Yesus itu pribadi kemanusiaan. Yesus ini maha mendengar atau tidak? Iya, yang maha itu yang maha. Cuma Elohim. Saya ulang kembali. Yesus maha mendengar atau tidak? Pertanyaan Anda terlalu memaksa. Karena Anda memaksakan Yesus maha mendengar. Makanya saya tanya, apakah Yesus yang mendengarkan doanya Nuh? Yesus itu pribadi yang diciptakan dari firman kedagingan. Oke, Yesus diciptakan. Oke, selesai. Lanjut. Baik. Abuya monitor. Halo Yubi. Ya, izin moderator Abuya, izin moderator. Ganti akun, turun dulu ah. Loh yang ini ada Uskup, host mungkin ada Uskup, mungkin bisa lebih obrolan lebih bisa terarah lagi. Host tolonglah. Dikit ya. Jadi
Sebentar, ini dari lucunya begini nih tadi. Ketika teman Kristen meminta bukti, tapi dia ketika dimintain bukti, dia menggunakan klaim teologis, tapi dia menolak klaim teologis dari lawannya. Ini logical fallacy. Maka kalau klaim teologis juga harus dengan klaim teologis. Jadi siapa tadi yang namanya Oncom ya? Oncomen. Jadi kalau Anda memberikan bukti klaim teologis, Anda juga harus menerima bukti klaim teologis dari lawan. Kecuali lawan Anda meminta non klaim teologis, Anda juga harus siap dengan non klaim teologis. Jadi jangan menggunakan parameter atau standar ganda. Ketika Anda meminta lawan Anda memberikan bukti di luar klaim teologis, tapi Anda sendiri memberikan bukti klaim teologis, itu namanya Anda bahlul. Lanjut. Ya, Bang Manjur tahu sendiri kan dari awal dia minta bukti. Mana buktinya? Allah itu maha mendengar. Sudah saya jelaskan kan dari awal. Dia minta bukti secara fisik. Setelah saya balikkan, ternyata dia tidak bisa membuktikan secara fisik. Artinya penjelasannya juga melalui kitab suci, melalui iman. Kira-kira orang yang seperti itu gepeng enggak? Begini, ada Kristen bisa membuktikan Yesus maha melihat dan Yesus maha mendengar. Malam ini saya manjat tower sutet 60 kali bolak-balik. Kalau ada yang bisa buktikan. Andi, saya mau bertanya dulu. Ini kan Anda ingin memahami keimanan orang Kristen. Sebelumnya udah pernah nggak dijelaskan tentang keimanan Kristen pada Bang Andi? Bukan itu, saya ingin bukti kalau Yesus itu maha melihat dan maha mendengar. Kalau Anda bisa buktikan by data aja di Bible, nggak usah bukti gambar. Kalau Yesus itu maha melihat dan maha mendengar, saya manjat sutet 60 kali bolak-balik. Oke, gini aja, aku mau jelaskan dulu sama Bang Andi ya. Sekarang yang di dalam kitab suci itu, kan abang kan beriman karena ada kitab sucinya kan? Ya usah Bang, Yesus maha mendengar atau maha melihat? Iya enggak, dengar dulu. Dijawab aja langsung, nggak usah muter. Kenapa Anda takut kalau saya masuk di ranah? Saya tidak akan menghujat Anda, nggak bakalan. Enggak, ini nggak ada hujat, ngapain hujat? Saya ingin menjelaskan kepada Anda kan bertanya tentang... Anda tinggal nanya aja, Yesus maha mendengar atau maha melihat? Ya. Ya buktikan Bang, silakan, pakai data. Karena Yesus itu di dalam diri dia itu ada Elohim sendiri. Bagaimana Anda menanyakan itu lagi? Oke, waktu Yesus masih bayi dia tertidur, dia maha mendengar dan maha melihat. Elohim yang ada dalam diri, roh yang ada dalam diri Yesus Kristus, itu Elohim. Nah, waktu Yesus bayi dia maha mendengar Bang, maha melihat. Yes, paham nggak yang di? Makanya saya bilang, paham nggak konteks keimanan orang Kristen terhadap ketuhanan Yesus? Saya nanya iman Anda, saya nanya bukti Yesus waktu bayi dia maha mendengar atau maha melihat. Dengar dulu, yang maha itu, semua yang berbau maha itu ditujukan kepada Elohim. Saya nggak nanya Elohim, orang saya nanya Yesus kok. Makanya Anda mau saya jelaskan, dengarkan dulu. Anda jangan. Oke, saya satu terakhir. Karena Anda sedikit. Yesus ini anaknya Maria. Dia ada sedang di perahu Kalau tertidur. Anda tidak mau dijelaskan sampai kapanpun pertanyaan Anda, kenapa Tuhan? Ya udah dengar terakhir ini berbagi ya. Terakhir berbagi Pak Mayor. Waktu Yesus ada di perahu, dia tertidur pulas. Pertanyaan, waktu Yesus tertidur pulas, dia maha melihat atau maha mendengar? Yesus itu pribadi kemanusiaan loh. Berarti tidak ya, selesai. Karena Yesus diciptakan lanjut. Mudah sekali. Lanjut. Dan kepada diri Yesus Kristus lah, hanya kepada pribadi Yesus Kristus lah Elohim itu bisa dapat berkenan, bersemayam. Pak Mayor, baik. Apa yang saya Kang Handi tadi sebagai bentuk pengejawantahan daripada pernyataan kalian. Kalian begitu bangga, begitu sombongnya bahwa maha mendengar, maha melihat. Ternyata pertanyaan dibalik, apakah keimanan itu ada pada yang kalian banggakan? Ternyata Anda begitu berkilat bahwa itu bukanlah
ketuhanan itu. Maksudnya hanya keterbatasannya dipertontonkan. Kalau gitu Makanya jangan gini loh Bang, aku mau jelaskan dulu. Makanya jangan Anda salah tanggap dengan bagaimana kami menjelaskannya gitu loh. Kasih saya kesempatan menjelaskan, biar nanti aku jangan keliru. Nih, Yesus Tuhan bukan di mata Anda. Tuhan, Namanya Tuhan layak nggak maha mendengar? makanya kasih saya untuk menjelaskan sedikit aja. Justru penjelasan Anda akan terpentok dengan kalimat pertama dari kami. Enggak, gini. Tuhan Ini yang akan saya masukkan karena ada sedikit aja. Saya nggak ada nih untuk menghujat, nggak ada bahasa hujatan, nggak. Cuma saya untuk meluruskan pemikiran Anda bagaimana kami mengimani Yesus sebagai Tuhan. Bisa? Iya, izin silahkan Pak Major. Silakan. Oke, gitu loh. Jadi kita itu berimbang. Jadi jangan terlalu ibaratnya kita itu. Mestinya Anda tadi mencegat teman Anda untuk tidak bernarasi seakan-akan Yesus itu serba wah. Karena ketika ditanyakan kembali, dia kan nggak bisa wah. Mesti Anda membatasi teman Anda dulu, karena dia ada kekristenan loh. Paham Maksudnya kan kemana tadi dia? Sebenarnya bahwa yang dia banggakan itu adalah manusianya. Jangan justru akan dia maha hebat ketika dibalikan pertanyaan-pertanyaan. Gini aja, kalau dari segi pemahaman saya, keimanan saya sebagai orang Kristen, tanpa roh Tuhan ada dalam diri Yesus Kristus, Yesus itu bukan Tuhan. Beda kan pernyataan dengan teman Anda tadi si kampret siap. Kebetulan memang saya tadi tidak nyimak Bang. Aku baru Anda yang salah kalau gitu. Anda mestinya dari tadi. Jadi kami emosi itu ketika dia membandingkan ya tadi kata Kang siapa tuh bahwa apa hal yang keimanan. Tetapi dia seakan-akan keimanan dibandingkan sesuatu yang harus dia lihat sendiri. Kan itu nggak apple to apple Kang Mayor. Anda mesti bilang tadi. Anda tadi ambil aktif kepada teman Anda sendiri, jangan kami yang marah gitu. Lanjut. Iya. Yang jelas itu Pak Mayor, Yesus makhluk, dia tidak maha mendengar. Waktu dia tidur dia budak kok. Buktinya di atas perahu nggak dengar apa-apa, dia nggak melihat apa. Pertama matanya merem, kedua nggak bisa dengar apa-apa. Dibangunkan baru sadar, oh ada badai. Artinya nggak maha mendengar. Iya. Itu anak kok. Paham sampai sini? Iya. Maksud saya gini Bang Adi. Saya jelaskan gini, biar nanti jangan sampai ibaratnya nanti ada kekeliruan dalam memahami kekristenan itu, bagaimana menuhankan Yesus Kristus. Maksud saya seperti ini, saya masuk karena ada abang sendiri sedikit ya. Seperti contohnya kitab suci Anda, Quran. Itu perkataan Tuhan enggak? Kemana-mana lah, udah diberi contoh kok. Enggak ya, itu perkataan Tuhan enggak itu, Quran itu? Ya iyalah, emang Nah, perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan itu saya panggil Tuhan. Ya perkataan Tuhan ya bukan Tuhan lah. Mana sih? Mana? Perkataan Tuhan bukan Tuhan, tapi perkataan dari Tuhan. Berarti firman Tuhan itu bukan dari pribadi Tuhan. Firman Tuhan itu ucapan Tuhan, kemudian ditulis. Iya, maksud saya kan gini loh Bang. Kemana-mana Bang Andi kan berbicara, ini kan Bang Andi yang bicara ini. Berarti bukan Bang Andi nih. Bukan suara saya, kalau saya ada masalah hukum, suara saya nggak ditangkap, badan saya yang dibawa. Bukan. Emang kalau kau nyolong keledai misalnya nih, kau nyolong keledai, Pak, ya dengerin, kau nyolong keledai, ditangkap polisi, Pak jangan tangkap saya, rekaman suara saya yang di penjara gitu. Gini loh, makanya ada tiga esensi, itu namanya Trinitas. Enggak, kalau kau ditangkap polisi, rekaman suaramu yang dibawa atau kamu? Berarti gini, kita sepakati dulu. Berarti dibilangin Tuhan itu bukan daripada bagian. Ya, jadi kalau kau ditangkap polisi, suaramu yang ditangkap apa kamu? Bukan ke kantor polisi, itu kedagingannya di bawah. Ya, silakan. Semuanya. Aneh bisa semua dikit memang orang kalau nggak sekolah. Aneh bisa nyela dikit, aneh kasih analogi nih, biar pinter dikit. Jadi ketika suara itu keluar dari pribadi, maka dia bukan lagi pribadi itu tersebut. Misalnya, aneh panggil Bang Handi, yang nyampe ke gendang telinganya Bang Handi itu Pastor Antioquia atau suaranya Pastor Antioquia? Satu dong. Gak ada yang namanya suara udah keluar dari pribadi adalah pribadi itu sendiri. Ini namanya logika cacat. Apa yang diucapkan dalam kitab suci itu bukan dari Tuhan lagi. Dari Tuhan lah. Dari pribadi, tapi ketika keluar suara itu dari pribadi tersebut, itu bukan pribadi itu tersendiri. Jelas itu. Setiap keluar suara yang keluar dari mulut kita, Bang itu Uskop, bukan saya jadi bingung secara jadinya. pribadi. Kau bingung. Kalau kau nggak mau sehat. Sekarang saya tanya Major,
Saat kamu dipanggil oleh Bang Handi, yang masuk ke gendang telinga kamu itu suaranya Bang Handi atau pribadinya Bang Handi? Suaranya, Apakah suaranya Bang Handi, pribadinya Bang Handi? suara itu kan firman, perkataan. Iya. Apakah suaranya Bang Handi, pribadinya Bang Handi? Makanya di sana Jelas kan? Suara memang ada berkeluar dari firman, pribadi, tapi suara yang sudah ada jiwa. keluar dari pribadi itu bukan pribadi. Sesimpel itu cara memahaminya. Gini aja, Mayor. Yang dikandung Bunda Maria itu suara Tuhan yang berkehendak atau Tuhan yang dikandung? firman yang menjadi daging. Bukan Tuhan yang dikandung. Perkataan Tuhan itu menjadi daging. Perkataan Tuhan itu apakah Tuhan? Iya. Berarti yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Firmannya. Nah, berarti bego kau di sini gitu loh. Perkataan Tuhan itu apakah Tuhan? Ya. Yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau perkataan? Firman Tuhan. Apakah firman Tuhan adalah Tuhan? Tapi firmannya itu yang dikandung. Apakah firman Tuhan adalah Tuhan? Firman Tuhan itu yang dikandung, bukan Tuhannya itu. Berarti beda antara firman dan Tuhan. Makanya saya tanya tadi, apakah perkataan dari Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Ya bukan, itu buktinya yang dikandung bukan Tuhan. Berarti kalau firman Tuhan adalah kitab suci itu bukan bagian dari Tuhan. Kitab suci itu bersumber dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Berarti perkataan Tuhan itu tidak kekal berarti. Tidak kekal bersama Tuhan. Ya, kekal bersama Tuhan. Tidak kekal. Kekal bersama Tuhan. Gimana sih? Dari Susah amat sih lu. Akalmu nggak jalan. Bukan itu. Yang Anda tanyakan tadi, apakah firman yang dikandung Maria itu adalah Tuhan? Yang dikandung Maria perkataan Tuhan menjadi daging. Oh ya udah, terakhir bukan terakhir yang dikandung Maria yang dikandung Maria Tuhan atau firman? Yang dikandung Maria itu firman. Oke, firman itu apakah Tuhan? Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan apakah Tuhan? Perkataan Tuhan apakah Tuhan? Tuhan itu wujudnya roh. Saya tanya bukan itu. Bukan wujud, bukan wujud. Perkataan dengerin Mayor. Perkataan Tuhan itu apakah Tuhan? Ya. Berarti yang dikandung Maria Tuhan. Tuhan. Karena di sana ada 3 esensi. Bingung kan? Bingung. Ada konsisten. Punya lu sama gua. Ada jiwa, ada Mayor, bentar dikit. Saat Elohim berfirman, jadilah terang. Berarti terang itu Tuhan. nggak ada Tuhan menyatakan bahwa dia bersemayam dalam di terang betul itu. kan? Ya, perkataan Tuhan adalah Tuhan. Saat Tuhan berfirman, Enggak, sekarang jadilah ada terang. nggak di sana Berarti Tuhan terang menyatakan itu Tuhan. bahwa Tuhan itu bersemayam di dalam terang itu? Kena kan kau? Saya tanya. Bukan kau kena. bilang Anda perkataan baca di Tuhan Matius adalah 3:17. Saat Tuhan berfirman, jadilah terang. Di kitab Kejadian, berarti terang itu Tuhan. Ya, Oh, terang itu Tuhan. ya berkata Tuhan. Saya tanya. Karena Tuhan itu terang mencipta. Tuhan atau bukan? Ribet. Jawab, terang itu Tuhan atau bukan? Perkataan Tuhan itu, kalau Tuhan itu bisa bersemayam di dalam terang itu, berarti dia Tuhan. Saya nggak tanya saat Tuhan berfirman, jadilah terang. Kitab Kejadian, pasal 1. Berarti terang itu Tuhan bukan? Tanya aja. Kalau terang itu cuma Tanya firman aja. diciptakan dari Tuhan. Apakah matahari itu adalah Tuhan? Tidak. Ya, Bu. Ya udah selesai. Jadi kenapa Anda permasalahkan Yesus sebagai Tuhan? Berarti terang bukan Tuhan ya? Ya karena Yesus adalah ciptaan Tuhan. Anda paham nggak di Matius 3 ayat 17? Inilah Apa itu? aku kasih, kepadanya aku berkenan. Coba tunjukkan kepada Oke. mana Tuhan pernah berkenan. Siapa yang berkenan kepada Yesus? Elohim. Apakah Elohim sama dengan Yesus? Ya, Yakin? yakin. Anaknya Maria siapa? Dia itu firmannya Ya, Elohim itu bentar sendiri. dulu, bentar dulu. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Bukan Elohim. Pribadi yang ada di Kena lagi. itu Elohim. Kena lagi, Itu kena lagi. mutar-mutar. Ya udahlah. Sama dengan Anda saya tanyakan tadi, apakah Al-Quran itu bagian dari firman Tuhan? Tidak, Anda bilang. Berarti firman Quran itu bukan bagian dari Tuhan. Quran adalah firman Tuhan, tapi bukan Tuhan. Berarti kalau yang difirmankan Tuhan itu tidak pantas disebut Tuhan. Ayat ya bukan Tuhan lah. Sejak kapan firman Tuhan adalah Tuhan?
Sederhanakan Mayor, dengerin. Makanya di situ bedanya Bro, kita bro, bagaimana memahami gini aja bro, Tuhan. kita sederhanakan, Anda gini aja. memaksakan Woi, stop Tuhan dulu, Anda stop. sama dengan Tuhan kami. Stop dulu, sederhanakan dulu ya. Menurut Anda, sejak kapan sih Yesus itu Tuhan? Tuhan itu sudah lama kan udah jelaskan di Yohanes 1 ayat 1. Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Sejak kapan? Dari semenjak Tuhan ada. Oke, baik. Apakah Yesus datang ke muka bumi ini ujuk-ujuk langsung datang atau melalui kandungan? Melalui kandungan. Oke, waktu Yesus dikandung apakah dia Tuhan? Yang dikandung itu firman itu yang menjadi daging. Berarti yang dikandung bukan Tuhan? Perkataan Tuhan kan, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu kan Tuhan. Saya ulang dulu. Anda jangan memaksakan karena Anda tidak memahami Trinitas, Oke, tiga keluar pribadi. keluar kandungan. Waktu dia bayi sedang disusui sama Gini loh. ibunya. Memaksakan Anda itu Dengerin dulu, Mayor. keimanan Anda kepada Tuhan Anda. Mayor, ini Yesus Tuhan loh. Ini Yesus Tuhan loh. Nah, waktu digendong disusui sama ibunya, apakah itu Tuhan? Firman Tuhan itu yang ada dalam diri Yesus Kristus. Enggak. Yang disusui Maria ini manusia atau Tuhan? Paham enggak? Dengerin, Mbak. Yang disusui Maria ini Tuhan atau manusia? Yang disusui itu adalah firman Tuhan itu yang menjadi daging. Oh, jadi Bunda Maria menyusui firman. Ya. Loh, bagaimana firman disusui? Ya, itu buktinya. Kenapa Anda mau mengajari Tuhan? Emang Anda firman siapa? punya mulut? Anda siapa mau mengajari Tuhan, membatasi Tuhan? Kalau firman Utina pemain Gini bola loh, punya jangan mulut. karena Anda beriman pada satu kitab, Anda mengurui Tuhan gitu loh. Anda lebih hebat dari Tuhan. Izin bentar, Iya, monggo. Izin bentar Bang Handi. Luar biasa Anda kalau Begini, berbicara Bang seperti itu. Major. Berarti Anda lebih hebat dari Tuhan yang membatasi Tuhan. Bang Major, artinya begini, beriman itu tidak boleh pelin-pelan. Pelan. Sebentar. Tadi Anda mengatakan firman itu adalah Tuhan. Betul enggak? Firman itu adalah Makanya mau saya ini kan karena Anda terlalu memaksakan di ranah kami aja mau Anda bahas. Saya mau masuk ke ranah Anda sedikit. Iya, sebentar. Tadi di awal Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Betul enggak? Saya cuma mengkonfirmasi. Enggak, saya jelaskan dulu. Apakah ayat dalam Quran itu adalah firman Tuhan? Firman Tuhan itu Major, firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu saya panggil Tuhan, apakah tidak bisa? Firman Tuhan itu bukan Tuhan. Al-Quran itu adalah mushaf. Contohnya Al-Quran gini, Romo. itu adalah firman Ini Tuhan kamu yang berbicara. ditulis, Ini kamu Major. berbicara sekarang. Dengar dulu. Ini kamu berbicara. Ditanya sama orang, tanya sama istri saya. Itu siapa yang bicara? Itu si Romo. Apakah Terima perkataan nggak si kalau itu Romo adalah Romo? dipanggil si Romo? Kalau ini sekarang Romo berbicara, ditanya sama istri saya, itu siapa yang berbicara? Si Romo. Yang berbicara Padahal si Romo itu di sana, tapi kedagingannya di suara sana. Romo bukan Romo. Yang berbicara Romo, tapi suara Romo bukan pribadi Romo. Parah. Gimana cerita seperti ini? Nah, Ya nyatanya bukan. kalau ditanya, Nyatanya yang ini nyampe berbicara ke sekarang telinga Romo. saya bukan Ditanya Romo, siapa tapi yang suara berbicara? dia. Si Romo. Salah saya bilang Iya. itu kalau si Romo. Cepat Ya kusir. bukanlah nyampe ke gedang telinga Iya, saya itu usir. suaranya Romo, bukan Usir. pribadi Anda Romo. terlalu gini loh, karena Anda menuhankan Tuhan yang tidak ada wujudnya, makanya Anda memaksakan seperti itu gitu loh. Oke, wujud Tuhan Anda sebentar. Wujud Tuhan Anda seperti apa? Laki-laki atau Wujud Tuhan perempuan? saya roh. Hah? Wujud Tuhan saya roh. Roh itu berwujud enggak? Wujud itu ada yang namanya udah ada, kalau udah ada ciri-cirinya Wujudnya berarti itu seperti apa ada roh itu? udah ada wujudnya. Benar. Tuhan Anda Apakah roh bisa itu dilihat, berwujud? Pak. Apakah roh itu berwujud? Kalau yang namanya sudah ada Coba Anda ciri-cirinya, deskripsikan ada wujudnya. namanya berarti dia itu udah ada wujudnya. Roh itu berarti ada. Iya, Berwujud Anda nggak? deskripsikan wujud roh itu seperti apa? Wujudnya roh. Bentuknya Iya, seperti apa? deskripsikan Segi wujud roh empat, itu seperti bola, apa, kalau emang ada wujudnya. seperti sendok, apa seperti sendok, garpu, Wujud apa itu seperti cangkul? Rohmu bisa kau lihat rohmu. Kamu punya roh Berarti nggak? tidak Kamu punya roh nggak? berwujud. Kamu punya roh nggak? Berarti tidak berwujud. Kamu punya roh nggak? Punya tidak berwujud, nggak bisa dilihat. Punya. Tidak ada wujudnya. Kalau kau udah punya roh, berarti kalau ada yang kau nggak ada, berarti itu ada, nyata. Iya, ada wujudnya. Johir itu namanya Ada johir. bentuknya nggak roh itu? Ada bentuknya? Roh itu johir nyata. Ya udah, tapi tidak ada bentuknya ya. Johir. Tidak bisa dilihat, yang namanya roh tidak bisa Iya. dilihat. Berarti Tuhan nggak bisa dilihat. Tidak. Berarti Tuhan nggak bisa dilihat. Tidak bisa. Berarti yang kau lihat sehari-hari itu ibu anaknya Maria, bukan Tuhan, karena bisa dilihat.
Itu kedagingan roh yang dalam diri Yesus Kristus. Kedagingan roh. Memaksakan ketuhanan Anda pada iman orang. Gini Tuhan Pak Anda itu Major, tidak Pak bisa Major, diserupakan bentar, dengan bentar, apapun, bentar, tidak Pak ada wujudnya. Pak Major, bentar. Mohon izin bentar ya. Anda itu harus konsisten. Pada saat Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan, maka konsekuensinya yang dikandung oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan. Itu konsekuensinya. Anda memaksa untuk memahami seperti yang Anda pahami. Bukan memaksa. Enggak, Coba Bang, nggak bisa. sebentar. Coba Bang Major baca Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, lalu Bang Major mengatakan yang dikandung oleh Bunda Maria adalah firman, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan, menyusui Tuhan. Makanya kalian itu tidak lulus memahami kekristenan. Makanya lulus kepada kenapa Yesus dituhankan sebagai manusia? Bentar, saudara. Sekali lagi. Bahwa di dalam diri Yesus Kristus adalah Roh Elohim itu sendiri. Sekali lagi Bang Major, sekali lagi. Firman itu Tuhan apa bukan? Firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Sama halnya seperti Quran Anda bahwa itu adalah firman Tuhan. Baik. Firman itu adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, yang dikandung Bunda Maria itu siapa? Kedagingan yang diciptakan Yang dari firman. dikandung Bunda Maria siapa? Yang diciptakan dari firman, yaitu kedagingan Yesus Kristus. Firman itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Firman itu sudah menjadi manusia apa bukan? Apa belum? Firman itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Baik, firman sudah menjadi manusia. Firman itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Yang dikandung Bunda kedagingan Yesus Kristus bingung kan? Bukan bingung, Anda yang salah. Anda yang Coba diitukan, Major. Otaknya dipasang presisi. Izin dulu. Kan firman adalah Tuhan. Firman yang merupakan Tuhan sudah menjadi manusia. Berarti firman yang merupakan Tuhan itu adalah yang dikandung. Artinya yang dikandung itu adalah Tuhan. Coba dipakai logikanya. Dikit aja. Justru Anda tidak terlalu memaksakan. Saya tanya, firman yang menjadi manusia itu Tuhan bukan? Izin, saudara, izin. Bentar, Pak Major. Aduh. Allah Robbi ya Karim. Bentar. Bang Dion, monitor Bang Dion. Bang Dion, hey. Oh, Kang Marsal, assalamualaikum, Kang Marsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bangda semua. Major, sehat Major. Iya, Kang Marsal ini barangkali sama gurunya ini Pak Major ini muridnya Kang Marsal. Silakan Kang Marsal barangkali. Masya Allah. Iya, kita agak santai sedikit ya sambil ngopi biar nggak terlalu tegang ya. Siap lanjut Kang Marsal. Major mau lihat konser. Tolong jangan di ini. Bentar dulu, saya setengah detik. Mayor, bentar dulu Mayor. Saya setengah detik. Begini Pak Mayor nih. Kalau dia lemah, dia itu manusia. Kalau dia kuat, ya itu Tuhan sama Yesus. Itu lanjut. Anda tidak mau ngasih kesempatan saya untuk menjelaskan bagaimana konsep keimanan kami kepada Yesus Kristus. Anda terlalu memaksakan untuk bagaimana Anda memahami sebagai manusia tentang Tuhan gitu loh. Pada dasarnya Tuhan Anda dan Tuhan kami itu sudah beda konsep. Tuhan Anda tidak bisa disetarakan dengan apapun, tidak bisa dilihat. Tuhan kami itu roh, segambar dan serupa dengan ciptaannya. Anda segambarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya roh bisa. Enggak, yang saya tanya dulu jawab. Apakah Anda segambar dengan diri Anda, segambar dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama. Tidak sama. Berarti Tuhan Anda dengan Tuhan kami berbeda. Ya udah, memang Tuhan kamu manusia kok disusui. Enggak, yang di dalam diri Yesus Kristus itu Elohim Yesus sendiri. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu yang dipanggil oleh para nabi dari Yahudi. Anaknya Maria siapa? Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Anaknya Maria manusia atau Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan. Tuhan Anaknya Maria manusia. Tuhannya Maria siapa? Karena Tuhan Anda yang Anda imani tidak bisa maha gitu loh. Anda Tuhannya Maria siapa? Tuhan yang orang Yahudi. Mayor, diam dulu. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Tuhannya Maria itu Elohim. Bukan Yesus.
Yesus itu kedagingan, Andi. Misalnya nggak, aduh ampun, makan obat apa Berarti Yesus bukan Tuhan. Katamu, itu katamu. Tuhannya Maria. Kau memaksakan pemikiranmu sama orang Kristen. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria siapa? Bang Marcel, coba di apa dulu model kayak gini, kayaknya perlu dikasih tinggal kelas dulu ini. Kasih tinggal kelas dulu Bang Marcel. Oh, oke. Gini aja ya, Major sedikit aja dari aku ya Major ya. Ya. Nggak coba ke Major doang sih, ke teman-teman yang di bawah juga ya. Nanti mungkin gini nih. Ini menurut aku ya Major ya, dan yang aku baca dari Bible itu sendiri. Ini Alkitab Sabda Major. Ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, yang jadi masalah ini adalah menurut saya miskonsepsi tentang perkataan kalimat ketiga. Firman itu adalah Allah. Menurut saya di sini miskonsepsinya dari teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, apa sih kalimat ketiga ini gitu ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Hal yang ketiga dikatakan mengenai firman adalah bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes ya tidak mengatakan bahwa Allah adalah firman itu. Dia tidak mengatakan bahwa firman merupakan salah satu sebutan untuk Allah. Ya. Yang dia katakan adalah bahwa dia yang sudah berada dengan Allah. Ya. Nih, lagi pula dia tidak berkata bahwa firman itu ilahi. Jadi Yohanes tuh bilang begitu, firman itu bukan ilahi gitu. Artinya begini Bang Major, mohon izin bentar Abuya ya sebelum ke yang lain ya. Dari awal saya sudah mengatakan Bang Major bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Artinya begini, Tuhan yang maha tinggi itu mustahil menjadi rendah, mustahil berpura-pura menjadi rendah. Ya, Tuhan yang maha besar itu mustahil menjadi kecil setinggi 2 meter misalnya. Itu mustahil bagi Tuhan karena bertentangan dengan sifat Tuhan itu sendiri. Dan juga mustahil Tuhan itu berpura-pura menjadi kecil. Itu mustahil bagi Tuhan. Nah, lalu kemudian Tuhan itu maha kuasa, maha segala-galanya, maha kuasa. Jadi mustahil Tuhan yang maha kuasa itu menjadi atau berubah menjadi tidak maha kuasa, atau berpura-pura menjadi tidak maha kuasa. Itu mustahil bagi Tuhan karena itu bertentangan sifat daripada Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, Tuhan itu maha suci. Bang Major sepakat nggak sampai di sini Bang Major? Enggak, jelaskan. Ya, Tuhan maha tinggi, sepakat ya, maha suci, sepakat ya? Ya. Baik, Tuhan maha suci. Bang Major ini imannya meyakini bahwasanya firman itu adalah Tuhan, betul enggak? Ya. Dan di Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Artinya konsekuensinya adalah Tuhan itu sudah menjadi manusia, betul enggak? Baik, Tuhan yang maha suci itu berubah menjadi manusia. Masuk akal enggak Bang Major? Tuhan yang maha suci itu masuk ke dalam rahim bunda, bercampur dengan najis, dengan kotoran, bercampur dengan air ketuban, bercampur dengan kencing, bercampur dengan kotoran manusia. Mungkin enggak Tuhan seperti itu? Kenapa? Anda tadi udah bilang tadi Tuhan itu maha. Loh, iya. Kalau yang namanya manusia jadi Tuhan tidak bisa Bang. Tapi yang namanya Tuhan jadi manusia apa? Jangan Anda batasi Tuhan. Anda siapa mau membatasi Tuhan? Baik. Mau berkarya mau seperti apapun, kita harus ini. Baik. Jangan membatasi Tuhan. Pertanyaan saya Bang Major, Tuhan yang maha suci itu bisa ndak dia tidak
dia menjadi tidak maha suci? Dari mana Anda bilang dia tidak maha suci? Yang namanya roh Tuhan itu tidak pernah ada di dalam rahim Maria. Coba tunjukkan di mana ditulis. Oh, Bang Manjor gagal paham. Bukan gagal paham. Bang Satu Manjor, ayat di mana Bang Manjor. dikatakan bahwa roh Tuhan di dalam rahim Maria. Dengar Bang Major, pada saat Yesus dikandung oleh Bunda Maria, dia sudah hidup atau masih mati? Siapa? Yesus. Yesus itu diciptakan dari perkataan Tuhan, firman-Nya. Makanya saya tanya tadi, apakah dalam keimanan Islam, apa perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu sendiri? Major, jangan standar ganda Major, jangan standar ganda. Pada saat Yesus dikandung oleh Bunda Maria, dia itu hidup apa mati? Dia itu berproses seperti halnya manusia biasa, tapi dia itu bukan ciptakan. Dia itu hidup apa mati di dalam perut Bunda Maria? Setelah berproses dia jadi hiduplah kedagingan seperti halnya manusia berproses di dalam kandungan. Hidup di dalam perut Bunda Maria. Kalau Yesus hidup di Maria, dia punya roh apa tidak? Roh itu roh Tuhan. Setelah dia dari manusia lahir, roh Tuhan bersemayam dalam. Baca dulu di Matius 3 ayat 17-nya. Pada saat Yesus di dalam Bunda Maria, di dalam perut Bunda Maria, dia itu punya roh apa tidak? Halo. Kemana kau? Woi, kemana? Aduh, jangan terlalu pinggir duduknya Bang Major, nanti jatuh. Ada telepon Kang dari Papa Jokowi, hormatin dulu. Paling dari si bom. Paling dari si Oten-oten yang di bawah ya, teman-teman Kristen silahkan yang mau naik, dan mohon maaf saudara Muslim mungkin sudah banyak di atas ya. Yang tidak mau naik bantu tap layar ya, di share saudaraku. Gimana Kang Ben, gimana? Ini nambahin dikit ya. Ini ajarin Oten biar logika Anda semuanya benar nih. Jadi yang namanya Tuhan itu sesuatu yang maha kuasa, itu mustahil tidak maha kuasa. Itu udah rumus. Sesuatu yang maha perkasa itu mustahil untuk lemah tidak berdaya. Sesuatu yang maha kuat maka dia mustahil untuk kalah dan dikalahkan. Begitu juga sesuatu yang maha kekal atau immortal maka dia mustahil binasa dan mati. Jadi ada kemustahilan bagi Tuhan. Semua sifat yang bertentangan dengan sifat absolut Tuhan, saya pastikan itu sebuah kemustahilan. Terus Anda mengatakan berarti kalian membatasi Tuhan. Oke, kita buktikan siapa yang sekarang membatasi Tuhan. Ketika sesuatu yang transenden, berarti dia tidak terbatas oleh apapun, termasuk tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimensi ruang dia tidak terbatas, dimensi waktu dia tidak terbatas. Terus ketika Tuhan menjadi sesuatu yang imanen, berarti dia terbatas oleh dimensi, termasuk terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Maka siapa yang sedang membatasi Tuhan? Kami atau kalian yang menganggap Tuhan transenden menjadi imanen? Pakai otak kalian. Lanjut. Ya, Bang Major sudah muncul di permukaan. Silakan dilanjut Bang Major. Bang Major harus konsisten berdasarkan ayat yang termaktub di dalam Bible, Bang Major. Ya, saya tanya, pada saat Yesus di dalam kandungan, dia hidup apa tidak? Dia hidup. Kalau dia hidup, artinya dia punya roh. Roh siapakah yang ada di dalam diri Yesus pada saat dia di dalam kandungan? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Artinya roh Tuhan dikandung oleh Bunda Maria. Loh kok ketawa? Aduh. Sampai tahun 5000 tahun lagi ini aja pemahaman kalian.
Anda memasukkan pemahaman Anda tentang Tuhan Anda kepada Tuhannya orang Kristen dan Yahudi. Major, dengar. Iman Anda adalah firman itu adalah Tuhan kami itu maha kuasa. Major, saya Makanya tahu dia bisa jadi Tuhan manusia. itu maha kuasa, Major, saya tahu. Dengarkan dulu. Ingat ya, ini adalah iman Anda, dan iman Anda berdasarkan Bible. Yohanes 1 ayat 1, firman Allah, dan Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Artinya Tuhan yang maha kuasa itu sudah menjadi manusia. Tuhan yang maha suci itu sudah menjadi manusia. Layakkah Tuhan yang maha suci itu bercampur dengan kotoran, bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan? Layak apa tidak? Layak. Lanjut. Ini kuasa Tuhan. Anda mau mengajari Tuhan. Saya angkat tangan. Saya sudah angkat tangan. Saya angkat tangan. Anda mau membatasi kuasa Tuhan kami, tidak akan bisa. Oke. Begini. Karena terlalu suci Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa maha kuasa dia. Tidak bisa menjadi memang, manusia. Tapi kalau manusia menjadi Tuhan, tidak saya yakini. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, apa salahnya? Oke, ya. Memang kalau Tuhan dikonsepkan itu ya, memang akan seperti ini memang. Gitu ya. Ini sebetulnya konsep-konsep seperti ini sudah ada dari dulu sebetulnya. Nanti keluar lagi kongguan itu. Brahma, Wisnu, Siva ini udah ada dari dulu ini sebetulnya. Semuanya serba 3 ya. Iya, terakhirnya yang saya katakan nanti tuh, Bang Marsal. Ini gitu ya. Zeus, Alceme, Hercules, udah ada dari lama sebetulnya konsep seperti ini. Dan terakhirnya itu, ini Konghucu, Konghucu udah lebih dari lama. Ada Tian, Sin, dan Ren gitu. Ini juga Kristen sama gitu ya. 381 Masehi dia ada Trinitas gitu ya. Ada Logos, Parakletos, ini Theos. Nah ini yang bahaya, ini bonus ini John nih. Ya kan? ini konsep terbaru yang tidak bisa dibantah oleh siapapun ini. 3 dalam 1. Ini paling sulit ini. Berarti ini umatnya ini yang suka si kongguan. Wah iya, ini PHP parah kan? Dibilang bisnisnya rengginang. Ini parah ini. Tapi di sana nggak ada bapaknya, Bang Marsal. Nah, itu kan bapaknya nggak kelihatan. Bapaknya nggak kelihatan. Mayor. Ya, Bro. Yang dirawat Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Manusia loh, Bang. Aduh. Berarti Yesus bukan Tuhan dong? Tuhan, aduh. Loh. Ya, diulang lagi. Ya. Lu kadang-kadang yang dirawat Maria itu, yang bayi itu loh yang dirawat, manusia atau Tuhan? Manusia. Itulah kedagingan itu. Berarti anak Maria bukan, berarti namanya Yesus. Bentar dulu. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan ya? Tanpa roh Tuhan ada dalam diri Yesus Kristus, Yesus bukan Tuhan. Itu berarti anaknya Maria Tuhan. Karena Yesus berkenan dalam diri Yesus Kristus, dia Tuhan. Kenapa? Anak Maria Tuhan atau bukan? Sama hal seperti Anda bilang tadi, matahari diciptakan dengan firman Tuhan. Ke matahari, Bunda Maria enggak, kan Anda bertanya, apakah matahari diciptakan dengan firman? Ya. Ini aja, dengerin. Apakah matahari Tuhan? Tidak. Iya. Tuhan kamu sama Tuhannya Maria sama nggak? Sama, Elohim. Ya, oke. Tuhan kamu namanya siapa? Elohim namanya itu Yahweh. Berarti bukan Yesus dong Tuhan. Yesus itu kedagingan loh Andi. Aduh, mau struk aku gak buat betul. Kau Tuhanmu namanya Elohim, artinya Yesus bukan Tuhan. Kedagingannya loh, kedagingannya. Tuhan berfirman. Iya, Bang Handi. Untuk Tuan Major ini saya cuma ada satu kata, layak. Apa itu? Baik, izin teman-teman. Kang Mayor izin. Mungkin saya berusaha kalimat Anda, tapi mungkin ini akan menjadi pencerahan bagi kita semua. Bedakan iman dengan kehendak. Ya, saya harapkan begitu.
Jadi ketika firman itu lebih cenderung kata-kata yang keluar akan berbeda dengan makna kehendak. Kehendak bisa terbentuk dengan kata-kata nantinya. Ya, contoh-contoh. Saya ingin kopi. Saya pengen kopi nih. Karena saya punya kekuatan, punya power sebagai suami gitu kan. Maka datanglah kopi kan. Dengan kekuatan suara saya, kopi datang. Istri saya yang bawain kan. Gitu. Nah sementara saya pun karena punya kehendak tadi bisa saya kembali ke saya datang ke dapur, saya ambil bawang, saya ngupas bawang, ngupas tomat segala macam, gitu kan, kemudian ngambil minyak segala macam, terus tersajilah makanan kan, disebut nasi goreng. Ya. Tanpa ucapan saya, kalimat dalam artian firman saya, itu nasi goreng bisa tersajikan loh Kang. Ya artinya firman itu artinya lebih mengecil daripada kata kehendak. Gitu ya. Jadi kalau kehendak atau sebut firman kemudian dimaknai dalam Islam itu kalimat firman ada kalimat, maka di sini di ayat ini saya bacakan ya kepada anak ke dalam Al-Qur'an, semoga bisa tercerahkan, jangan sampai kita terjebak dengan firman dan kehendak. Di sini, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis ditulis kalimat-kalimat Allah. Gitu Kang. Jadi kalau yang saya pahami ketika tadi ya terang jadilah terang itu mungkin firman, tapi ada juga sesuatu kehendak Tuhan yang tidak disebutkan. Keadaan adanya saya, adanya manusia yang lain selain Adam, adanya tanah, adanya pohonan, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak tadi ada yang difirmankan, ada yang tidak. Maka ketika Anda menggunakan seakan-akan firman itu jadi berbentuk manusia, saya kok keberatan ya gitu kan. Kenapa? Karena tadi matahari kenapa nggak dipertuhankan? Kalau itu pun dari firman, gitu kan? Kenapa tadi yang lainnya ya, yang kata dari firman itu tidak dijadikan Tuhan oleh kita. Kenapa? Kan emang itu Tuhan. Nah itu kehendak Tuhan kan yang kemudian termanifestasi dan terbentuk sesuatu, gitu kan? Maka kalau demikian ini yang dipakai konsep ini, ketika kami mengatakan Tuhan berkehendak menjadikan Isa sebagai manusia, ya tidak salah kan gitu. Maka kami menobatkannya sebagai manusia, dia nabi, dia rasul, kan gitu. Ini saya pikir kalau dalam konsep ini masuk ke akal sekali. Tetapi kalau pemaksaan di keimanan antum, Anda Kang Mayor, maka terjadi sesuatu yang bikin belibet. Pertanyaan ini ditekan lagi, ngeleset lagi, kan gitu. Ini yang terjadi di keimanan Anda. Mungkin begitu Kang, mohon maaf ya. Ini saya tekankan lagi, bedakan firman dengan kehendak. Kehendak punya mana lebih luas, firman agak sedikit mengecil pemaknaannya. Karena tidak semua kehendak itu difirmankan. Ada kehendak-kehendak Tuhan yang justru dia sendiri yang bekerja dan terbentuklah sesuatu tadi tanpa difirmankan. Demikian. Izin Pak Major sebentar. Assalamualaikum Kang Moher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Adi monitor Pak Adi. Pak Adi. Wah ini kenapa orang-orang pada naik langsung jadi berhala dari tadi ya? Astagfirullahaladzim. Baru malam ini saya mendengar Jor ini nadanya tinggi ya Bu ya. Aduh ya Pak Major. Masih terngiang-ngiang nih di telinga saya. Layak enggak Tuhan yang Maha Suci itu bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan? Layak. Aduh ya Allah, Major. Aduh. Ini menyangkut udah kehendak Tuhan seperti yang dijelaskan tadi. Ini kehendak Tuhan. Jadi jangan kita Tuhan, Bang. Itu kehendak iblis. Kok kehendak iblis? Iya iyalah. Kalau nggak ada iblis, kamu nggak punya Tuhan. Jangan di sana. Saya udah tahu ranahnya mau kena. Ini masalahnya sekarang. Kenapa daging yang ada di dalam rahim Maria disebut Tuhan? Itu masalahnya. Kan udah jelaskan. Firman itu tadi kan diterangkan. Menciptakan langit itu dengan permajaan alat matahari itu diciptakan di permajaan ada matahari Tuhan? Tidak. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak ada menyatakan diri dalam matahari. Yang menciptakan manusia itu apakah rohnya Yesus?
Yang menciptakan manusia itu Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Bukan rohnya Yesus, bukan. Makanya mari kita sama-sama Makanya dulu. lagi, kenapa makanya? Kita baca dulu Matius 3 ayat 17. Inilah itu dulu. anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba makhluk mana yang pernah didiamin oleh Tuhan? Semua para nabi dikasihi oleh Tuhan. Para nabi cuma perantara firman. Kalau Yesus apa? Makelar. Yesus itu langsung pribadi Tuhan itu dalam dirinya. Oh, jadi Tuhan membelah diri. Bukan, aduh. Nah itu Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan. Sama lagi. Bang Dengerin Andi, dulu, begini. itu datamu saya Bentar, bacain. Bang Andi. Kata dulu ya. Yesus itu waktu dibaptis di Sungai Yordan. Ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan? Di Sungai Yordan atau yang bersuara? Yang dari langit, dari suara dari langit lah, itulah Tuhan. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Ya ampun. Dengarkan dulu bagaimana. Nah, lagi. Tunggu saya jelaskan dulu. Saya kasih beranalogi dulu sama abang ya, bisa ya? Bisa? Terserah abang deh, pakai aja 60 hari 60 malam gue mau tidur. Jangan merajuk lah Bang Andi. Kita diskusi lah Bang, bukan ini aja, bukan merajuk aja. Enggak merayu saya bang, saya lagi merayu. Oh, iya. Ayolah Jadi bang, gini. ayolah pakai akal sehat lah bang Mayor. Iya gini, sebelum Anda mengajak saya berakal sehat, saya udah berakal sehat. Ya kan? Saya kasih dua analogi sama Bang Andi ya. Tolong jangan dini. Hati-hati, Ini analogi bukan makan sendiri sama analogimu, hati-hati. Iya, nanti dengar. Ini analogi ya. Jangan nanti karena saya analogi ini, oh kok kenapa sih, ini kan manusia, ini kan ini, jangan dulu. Kita ambil konsepnya itu. Ya, itu aja. Contohnya nih, jabatan presiden. Jabatan presiden itu harus ada amanah. Amanah itu tersampaikan kepada siapa? Contohnya kepada Bang Adi. Kalau Bang Adi udah tersampaikan kepada Bang Adi amanah itu, kalau Bang Adi saya panggil presiden, pantas gak? Saya bukan presiden. Iya, tadi kan amanah udah tersampaikan kepada abang. Kalau umpamanya abang saya panggil presiden, pantas gak? Apa yang manggil? Saya bukan presiden, orang gila mau manggil saya presiden. Analogi lo Bang Adi, aduh. Iya analoginya enggak mak. Saya bilang kalau ada yang mau bilang Andi Sulebes adalah presiden Republik Indonesia, orang gila itu. Contoh oke, kita langsung aja lah ke nih. Maaf kata lu sama bermacam-macam analogi ke saya karena ketabok balik loh, hati-hati. Gini, ini maaf kata lu sama presiden kita ini Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mendapatkan amanah. Sekarang Pak Jokowi pantas gak dipanggil presiden? Selama masih jabatannya ya masih dipanggil. Iya, Nanti iya, bukan lagi betul. dia. Iya betul. Makanya jangan diartikan untuk yang lain dulu. Kita ambil konsepnya aja. Berarti Pak Jokowi presiden kan? Ya, jadi Tuhanmu juga punya periode ya? Enggak, bukan sana Bang. Yang namanya maha itu tidak ada batasan Bang, maha. Itu cuma ambil konsepnya aja gitu loh. Jadi memang kamu seperti itulah kami bagaimana memahami Tuhan itu sendiri. Iya paham. Kalau Anda memang bilang tidak akan pantas seorang manusia menjadi Tuhan, tidak ada. Tapi karena Tuhan sudah bersemayam menyatakan diri bersemayam dalam, pantas aja Yesus Kristus panggil Tuhan. Itu Roma 14:9 siapa yang menjadikan Tuhan? Maksudnya? Roma 14:9 selalu baca. Baca coba Roma 14:9. Bacakan dulu. Di situ nggak ada Bible-nya. Ambil dulu. Atau saya bantuin, nggak apa-apa ya? Ayo, ambil dulu. Pak Marsal yang punya ini biasanya dia. Jadi saya bantuin. Datang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan nih? Iya gini loh. Setelah Yesus, ini data loh. dengarlah Bang Adi. Setelah Yesus membuktikan, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias itu sendiri, dia disalib, mati, bangkit. Setelah dia bangkit, berarti dialah betul-betul Mesias itu. Tidak ada lagi meragukan itu. Ini ngomongin Tuhan kok Mesias sih? Iya, bahwa Mesias itulah konsep. Oh Mesias itu adalah Tuhan. Konsep manusia yang Mesias itu Tuhan. Wadah Tuhan bersemayam. Tuhan itu punya Mesias itu wadah. Yesus Kristus. Kok Tuhan punya wadah?
Sekarang roh Anda, tubuh Anda, roh Anda ada nggak wadahnya? Di mana Saya bukan Tuhan. Bang Adi itu punya tubuh. Tapi Ada rohnya nggak? saya bukan Ada, Tuhan. Bang Adi ada rohnya nggak? Ya berarti sama dong dengan Yesus dengan saya. Jangan Anda samakan. Anda tidak pernah diciptakan dengan firman. Anda diciptakan Berarti dengan beda, hasil Kak. Kalau udah biologis. beda, ngapain lu ambil contoh ke gua? Beda itu. Makanya Anda jangan menyamakan diri Anda dengan Yesus. Nanti ketakabur gitu loh. Ah, kan tadi mengambil analogi ke saya kok. Iya, maksud saya gitu. Saya tanyakan, Ya udah, apakah kalau Anda kamu mengambil sendiri- analogi ke saya, berarti kau samakan aku dengan Yesus. Kena lagi. lagi? Tenang, Bang Adi ini sebenarnya analogi paham. apa? Cuman dia Begini cuma aja mau deh. giring lagi. Analogi ikan cupang aja, analogi ikan cupang. Gimana? Ikan Coba cupang analogi nanti. ikan cupang gimana? Ikan cupang kan juga punya roh tuh. Gimana? Di mana tertulis kalau ikan cupang punya roh? Berarti mati dong dia. Ikan cupang punya jiwa. Emang ikan cupang nggak punya roh kalau berenang? Enggak, maksudku kasih data. Apakah dari kitab Anda bahwa ikan cupang Enggak, ini itu? nggak usah pakai kitab kalau ikan cupang mah. Kan punya roh juga ikan cupang. Gimana? Kalau Tuhanmu dianalogikan ke sana aja, jangan ke saya deh. Saya bukan Tuhan. Cupang nggak ada rohnya, tapi dia punya jiwa, makanya dia bisa bergerak. Oh ya. Lucu juga. Ikan cupang nggak punya roh. Ada rohnya ikan cupang? Seperti apa rohnya? Ya kalau nggak ada tertulis rohnya, kecuali ikan cupang yang sudah naik ke darat jadi kering ya, itu nggak ada roh, udah mati dia. Gini loh Bang Adi, kita baca yang tidak tertulis. Baca yang tidak tertulis, kita bakal tersesat. Jadi gini aja Bang Bayar, apakah Yesus itu pernah mengklaim dirinya dia adalah Tuhan? Mengklaim atau menyatakan? Iya. Menyatakan, sama aja kan? Nah, coba bacakan Yohanes 14 ayat 10. Anda yang baca lah, masa nyuruh-nyuruh sih? Nah itu dah, kan Anda bikin data itu, coba aku baca. Selalu nyuruh-nyuruh, lu nggak capek nyuruh gua? Udah aku bacakan ya, Yohanes 14 ayat Aku 10. di dalam Bapa, kalau nggak salah aku di dalam Bapa. Tidak tunggulah Bang Adi, biar aku bacakan. Ini kan saya hafal. Hah? Saya hafal datanya. Coba. Tidak percaya kau engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Apa yang dia di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya, kan begitu datanya. Ya. Ini bebel berjalan lalu lawan, tenang aja. Aku jamin Bang Adi itu baca juga sana. Lo kok baca? Mana mungkin satu detik aku bisa buka data? Mana mungkin satu detik aku langsung buka? Mantap. Nah, kalau bisa kayak gitu Bang, bagus itu. Berarti itu artinya saya lebih hebat dari rata-rata. pendeta dalam hal menghafal. Iya. Serius Bang, nggak sombong kita ini. Karena memang kita ini manusia ini berakal. Jadi mudah itu kalau kita berakal sehat, mudah menghafal. Apalagi tiap hari makan ikan cupang. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus ya? Nah itu tadi menjelaskan kan? Muat ya? Ayat itu. Muat ya Bapak masuk dalam diri Yesus ya? Gini, kita kan yang namanya kuasa Tuhan itu juga, kuasa Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh. Enggak, maksud saya begini Bang. Data yang kita baca tadi itu Bapak beneran Sang Pencipta itu masuk ke dalam diri Yesus. Aduh, sama halnya seperti ini. Anak kunci, apakah kunci itu punya Bapak? Ya kan ini kan datanya jelas Bang. Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Berarti Iya. ini Bapak ada dalam diri Yesus kan gitu ya Bang? Bapak itu adalah Elohim. Kalau itu kan Bapak itu kan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam Sejak kapan Bapak masuk ke dalam diri Yesus? sejak kapan? Iya. Sejak firman-Nya itu ada. Berarti Bapak ikut terkandung dong waktu mengandung Yesus. Boleh situ lagi apa? Kena lagi. Udah saya jelasin tadi Bang. Sampai saya kasih analogi. Bapak ikut terkandung. Jadi Bunda Maria mengandung yang mencipta.
Gini, saya katakan dulu. Gini, ribet lagi nih. Ribet lagi. Bukan. Gini. Kalau Tuhan menciptakan matahari, Tuhan berfirman, menciptakan matahari jadi. Bentar nih. Nah, Iya, matahari itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. iya betul. Iya. Nah, kalau Tuhan atau Bapa di surga berfirman, hamil Bunda Maria, yang dikandung Bunda Maria Bapa atau bukan? Firmannya itu ya menjadi daging lah. Oh, jadi bukan Bapa yang dikandung. Kok jadi bapak yang dikandung, aduh. Izin Bang Andi ya, ngapain? Jadi anaknya Bunda Maria itu bukan Bapa tapi Yesus. Jadi tidak ada Bapa dalam diri Yesus secara bahasa sederhananya. Yang dimaksud di sana, Bang, dengarkan ini calon pendeta nih. Mudah-mudahan saya nggak jadi pendeta. Dengarkan baik-baik. Iya. Yang dimaksud di sana itu adalah apa yang aku ajarkan, apa yang aku sampaikan kepada Bani Israel, semua bersumber dari Tuhanku yang mengutus aku. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu maksudnya. Bukan Bapak beneran masuk ke dalam diri Yesus, tapi pengajaran-pengajaran dimasukkan ke dalam diri Yesus agar Yesus ini cerdas menyampaikan pengajaran itu kepada Bani Israel. Itu maksudnya, bro. Iya, tadi kan apa beda dengan saya yang bilang? Kamu ini mengatakan Bapak sendiri yang masuk. Iya, tanpa Tuhan berkenan dalam diri Yesus Kristus, Yesus Kristus itu tidak layak disebut Tuhan. Nggak bisa, Bang, dia Tuhan karena ada Tuhan yang memberi kehendak kepada Yesus. Gini loh, Seseorang yang diberi kehendak, seseorang yang diberi firman, utusan Tuhan. secara kedagingan Yesus utusan. Terus secara kedoktrinannya Yesus Tuhan. Doktrin apa? Ya doktrin itu doktrin. Memang nyata, bukan doktrin. Bukan doktrin. Memang nyata tadi. Kan udah dibacakan tadi Yohanes 14 ayat 10 itu. Iya paham. Secara akal sehat Yesus itu Tuhan. Tapi secara doktrin Yesus itu Tuhan. Betul? Bukan. Gini loh Bang. Taruh Bang Ade, tar. Tadi kan kita bicara tadi Tuhan berfirman ciptakan matahari. Ya kan? Nah, sekarang matahari Tuhan nggak? Bukan. Tidak kan? Nah, tapi Yesus diciptakan dari firman-Nya di dalam rahim Maria setelah menjadi manusia. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Pantaskah Yesus dipanggil Tuhan? Kalau Yesus berkenan, kalau Tuhan berkenan dalam diri Yesus ya Kristus? nggak bisa lah, dia kan anak, ada bapaknya yang Tuhan. Itu cuma kata itunya aja, kata anak. Kalau dalam artiannya gitu loh. Gembok itu punya anak kunci. Apakah gembok itu beranak? Jadi lu bilang begini, ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior gitu. Bukan seperti itu. Ya terus bagaimana? Di sana makanya disebut Trinitas. Dalam satu pribadi itu ada 3 esensi. Kalau 3 ya 3 bang, nggak bisa Iya, disatuin. ada roh, ada firman, ada kedagingan. Tubuhnya mana? Tubuhnya dihilangkan. Iya. Tubuhnya mana? Kok hilang tubuhnya? Itu kedagingan Yesus Kristus yang dari firman itu. Tubuhnya Yesus Tuhan nggak? Hah? Tubuh Yesus Tuhan nggak? Ya Tuhan lah, yang namanya dia di sana udah bersemayam. Sama halnya seperti itu tadi yang saya bilang. Kalau Pak Jokowi itu sudah mendapatkan amanah dari presiden, apakah Pak Jokowi pantas kita panggil presiden? Itu presiden kita, nggak usah lah. Sekarang itu tadi dikasih analogi tadi Bang Andi jadi presiden nggak mau. tubuhnya Yesus Tuhan nggak? Ya pastilah karena Tuhan bersemayam di dalam diri Yesus Kristus. Berarti Tuhan pernah mati dong. Hah? Tuhan Yang mati pernah kedagingan. Kan katanya dagingnya Contohnya kayak gini Tuhan. tadi saya bilang tadi, Bang Sandi itu jadi seorang presiden mendapatkan amanah. Lari ke Nah, kalau Bang Sandi udah mendapatkan amanah, pantas kan disebut presiden? Pantas, ya kan? Kalau Bang Sandi itu Bang Sandi itu mati, apakah presiden tidak eksis lagi? Tubuhnya Yesus Tuhan, gitu ya. Yang mati apanya? Tubuhnya Yesus itu kedagingan duniawi loh. Tubuhnya Karena pada dasarnya roh itu tidak ada bisa dilihat. Tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Yang mati tubuh atau apa?
kedagingan yang mati. Berarti Tuhan Kalau mati. Tuhan tidak akan pernah mati, dia kekal abadi selama-lamanya. Ya, tubuhnya Tuhan loh. Ya Tuhan. Iya, kedagingan duniawi. Iya, kedagingan berapa kilo? Daging melulu lu ya. Emang Yesus nggak punya tulang? Iya, ke dalam kedagingan itu ada tulang, makanya seperti halnya kita manusia biasa. Iya. Jadi itu daging dan tulangnya Yesus itu Tuhan ya? Tuhan, selagi Tuhan berkenan di dalam Yesus Kristus, dia itu adalah Tuhan yang kekal. Jadi Tuhanmu pernah mati dong 3 hari? Tuhanmu pernah mati? Kedagingan yang mati. Ya kedagingan Bukan kan Tuhan yang mati, Tuhan tetap hidup. Tapi kedagingan yang mati turun ke alam maut, menghancurkan alam maut, mengalahkan alam maut, dia bangkit. Jadi Tuhan kamu laki-laki ya? Ya? Tuhan kamu laki-laki? Yesus laki-laki. Iya, Tuhan kamu laki-laki. Yesus laki-laki. Iya, Tuhan kamu laki. Yesus laki-laki. Iya, Tuhan kamu laki. Dia laki-laki. Ada perempuan juga jadi presiden. Jangan ketawain perempuan. Enggak, presiden ada kelaminnya berarti? Ada. Tuhanmu juga punya kan? Iya, presidennya ada kelaminnya. Berarti presiden laki-laki apa perempuan? Iya, Tuhanmu juga punya. Hah? Tuhanmu juga punya. Yang punya kelamin itu yang bisa ada gendernya itu Yesus, kedagingan Yesus. Yesus itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya berarti punya nonot disunat. Iya, makanya dia sunat. Iya, artinya Tuhanmu laki. Hah? Tuhanmu laki-laki. Dari mana dasarnya Tuhan saya laki? Yesus Tuhan kan? Ya. Yesus laki-laki perempuan. Tuhan ini Yesus. Aduh, Adi. Yesus dipanggil Tuhan kenapa? Karena dia Tuhan berkenan dalam diri dia loh, Adi. Tadi analogi. Sebenarnya apa? Saya apa aku? Kau apa aku yang Adi? Saya dia nggak nyambung nggak apa-apa. Kamu yang benar nggak apa-apa. Tadi kan udah sampai kasih analogi loh, Di. Tadi sampai tadi. Aku minta maaf sama Pak Jokowi sampai saya bawa karena Pak Jokowi. Dengerin. Yesus kan sekarang sudah ada di surga nih, betul ya? Ya. Nah, menurut kamu Yesus yang di surga itu masih anaknya Maria atau bukan? Ya pastilah. Jadi Tuhanmu di surga, di surga anak Maria. Iya, karena dia itu lahir dari rahim Maria. Iya, berarti Tuhanmu di surga anaknya Maria. Iya. Laki-laki dia. Iya. Ya udah. Setuju ya berannya Tuhannya Kristen kenapa ini? kalian duduk di sebelah kanan? Tenang dulu, jangan dipersulit. Ya itu Kenapa ya. duduk di Jadi, sebelah kanan Tuhan? kali ini saya nggak maksa kamu. Iya, Kamu iya, yang kamu yang tertawakan dirimu sendiri bahwa Tuhanmu laki-laki anaknya Maria, betul? Iya. Ya udah. Tidak ada masalah. Memang itu memang yang dikatakan. Yang mempermasalahkan kamu siapa? Iya. Makanya kan saya iya kan. Bang Adi, kau mengatakan ini saya iya kan? Iya kan saya bilang. Ya, Apakah tapi itu laki-laki? saya Iya. nggak mempermasalahkan situ kan? Ya enggak. Ya udah, Cuman bikin nyaman intinya, aja. Saya gini bikin loh, Adi. nyaman. Kalau perlu saya traktir. Jadi benar adanya kalau dia laki-laki wajarlah sebagaimana Wahyu 19:16 itu kalau nggak salah bahwa nanti akan di sana perkawinan anak domba gitu loh. Ya. Gitu ya. Kan memang wajar dong laki-laki Yesus kawin loh di surga. Wahyu 19:16. Kira-kira Itu pengantinnya sebenarnya, siapa? Pengantinnya siapa ya? Enggak, gini, aku udah tahu bakal larinya ke sana kau itu Bang Adi. Dia datanya Yang ada. baca ayat 10-nya. Yang dimaksud di sana, enggak dikata kiaskan di sana. Pengantin-pengantin itu kata kiasan. Yang dimaksud itu antara roh Tuhan dengan pribadi Yesus Kristus yang kan dari dunia kan ikut naik ke dagingannya. Nah, kedagingan Yesus Kristus menyatu dengan roh Tuhan itu, duduk di dalam kemuliaan itu yang disebut sebelah kanan Allah Bapa, duduk di tahta kemuliaan Tuhan. Ini Wahyu 19:16. Di situ bersorak-sorai perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya sudah siap. Ada perkawinan, bro. Iya, itu cuma kata kiasan. Yang dimaksud sana itu kedagingan Yesus Kristus.
Ada dong. Coba sekarang buka Markus pasal 14 nomor Markus. 62. Bentar. Markus berapa tadi? Bang Lubi. Markus 14 nomor 62. 62. 62. Oke. Aku baca. Ah. Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kenapa nih? Siapa anak manusia itu? Anak manusia ya Yesus lah. Yesus, baik. Sekarang kamu buka Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10. Bentar. Nomor 12. Bilangan imamat. Jangan pingsan. Tadi sama Bang Adi memang hampir mau stroke tadi. Mau stroke katanya Bang Handi tadi. Iya. Gula darah sama kolesterol udah agak naik tadi sedikit. Jangan, nanti saya kekurangan pasien. Bengkel saya masih kekurangan pasien. Bengkel saya masih kekurangan. Jadi lupa tadi apa tadi Bang? Lupa dia. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 nomor 12. Terus baik kali ini.